Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Parisa dengan NIM 2030 10216002. Saya akan menjelaskan materi profesionalisme profesi BK dalam tinjauan epistemologi dan etik. Dalam mata kuliah profesi BK yang diampu oleh Ibu Herda Fitri Buginting. Pengertian profesi. Profesi konseling adalah sebuah penemuan abad ke-20 sebagai profesi bantuan. Profesi adalah pekerjaan yang bersifat penanganan dan keahlian yang membantu berdasarkan norma-norma yang berlaku. Profesional adalah seseorang yang ahli dalam profesinya, yaitu ditandai dengan adanya kepandaian khusus, memiliki sikap disiplin dan kerja keras. Profesionalisme menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya. Profesionalitas mengacu kepada sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya, serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya. Profesionalisasi menunjuk kepada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota suatu profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai anggota suatu profesi. Ciri-ciri profesi. 1. Tugas bersifat khas dan jelas, dijalankan dengan menggunakan cara atau teknik ilmiah oleh petugas khusus yang mempunyai kewenangan diakui oleh badan resmi pemberi pengakuan. 2. Ada sistem ilmu tertentu hasil pengembangan melalui proses ilmiah. 3. Untuk memperoleh kewenangan sebagai menjalankan tugas profesi dipersyaratkan pendidikan keahlian khusus tingkat tinggi yang memakan waktu panjang. 4. Anggota profesi harus memiliki kecakapan minimum yang ditetapkan dengan menerapkan standar seleksi, pendidikan, dan perizinan untuk praktek. 5. Dalam menjalankan tugas, layanan kemasyarakatan, anggota profesi lebih mengutamakan kepentingan umum atau pihak yang memerlukan layanan daripada kepentingan pribadi, dan selalu memperhatikan kode etik. 6. Para anggota profesi bergabung di dalam satu himpunan dan berperan aktif di dalamnya. 7. Para anggota profesi terus-menerus memajukan diri dengan melakukan bacaan teknis ilmiah seperti jurnal, kegiatan penelitian, dan keikutsertaan di dalam pertemuan-pertemuan ilmiah profesional, seperti konvensi, seminar, simposium, dan lokakarya yang diselenggarakan oleh organisasi. Trilogi profesi. Yang pertama, dasar keilmuan. Kedua, substansi profesi. 3, praktik profesi. Public trust dan profesi BK. Sebagai suatu profesi yang berkembang, konseling harus merebut kepercayaan publik atau public trust melalui peningkatan mutu unjuk kerja konseling. Masyarakat percaya bahwa layanan diperlukannya itu hanya dapat diperoleh dari konselor yang memiliki kompetensi dan keahlian yang terandalkan untuk memberi pelayanan konseling. Public trust akan mempengaruhi konsep profesi dan memungkinkan anggota profesi berfungsi dengan cara-cara profesional. Public trust terkandung keyakinan publik bahwa profesi dan para anggotanya berada dalam kondisi memiliki kompetensi dan keahlian yang disiapkan melalui pendidikan dan latihan khusus dalam standar kecakapan yang tinggi. Memiliki perangkat ketentuan yang mengatur perilaku profesional dan melindungi kesejahteraan publik. Dan anggota profesi dimotivasi untuk melayani pengguna dan pihak-pihak terkait dengan cara yang terbaik. Profesionalisasi konselor. Yang pertama, ada pemahaman diri. Konselor harus meningkatkan pengenalan tentang diri sendiri dan dorongan-dorongan yang ada pada dirinya untuk memungkinkan konselor dapat bekerja lebih efektif dengan orang lain. Kedua, pengembangan diri. Pengembangan diri berkelanjutan atau self-development adalah penyampaian potensi diri sendiri secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional. Pengembangan diri ini ibarat bibit yang perlu disemaikan dulu baru bisa ditanam. Kode etik profesi konselor. Yang pertama, persoalan etis dan profesional. Kedua, etika, moral, norma, dan nilai. 3. Pentingnya kode etik profesi. 4. Keterbatasan kode etik. 5. Mengambil keputusan etik. 1. Persoalan etis dan profesional. Sebagai pekerjaan profesional, maka cara kerjanya diatur dalam kode etik yang jelas. Kode etik adalah kode moral yang menjadi landasan kerja bagi pekerja profesional. Setiap kelompok profesi pada dasarnya merumuskan standar tingkah lakunya yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesional. 2. Etika, moral, norma, dan nilai. Etika adalah sebuah cabang filsafat yang membicarakan nilai dan norma, moral, dan yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.
Sebagai cabang filsafat, etika yang sangat menekankan pendekatan yang kritis dalam melihat dan menggumuli nilai, norma, dan moral tersebut, serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitan dengan nilai, norma, dan moral. Istilah moral kadang-kadang dipergunakan sebagai kata yang sama, artinya dengan etika. Moral berasal dari kata mos atau moris, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, cara, tingkah, akhlak, dan cara hidup. Norma berarti ukuran, garis pengarah, atau aturan, kaidah bagi pertimbangan dan penilaian. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, dihargai, atau dapat menjadi objek kepentingan. Selanjutnya, pentingnya kode etik profesi, moral dan etika dalam konseling akan dapat diwujudkan oleh konselor yang memiliki kompetensi. Kompetensi adalah keseluruhan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan seseorang dalam kaitannya dengan suatu tugas profesi tertentu. Kompetensi konselor ialah kompetensi yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar dapat menunjukkan tingkah lakunya sebagai konselor. Kompetensi konselor memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 4. Keterbatasan kode etik. Menurut Ramley tahun 1985, halaman 81, mencatat bahwa kode etik itu umum dan idealis, kurang menjawab pertanyaan yang spesifik. Selain itu, beliau juga menunjukkan bahwa dokumen seperti itu tidak dibahas. Kode etik sangat berguna dalam beberapa hal, tapi juga memiliki keterbatasan. Konselor harus berhati-hati karena tidak semua petunjuk yang mereka butuhkan dapat selalu ditemukan dalam dokumen ini. 5. Mengambil keputusan etik. Pengambilan keputusan etik tidak selamanya mudah dilakukan, tetapi hal ini merupakan bagian dari tugas seorang konselor. Untuk ini dibutuhkan kualitas seperti karakter, integritas, dan keberanian moral selain pengetahuan, menurut Wertel tahun 2006. Konselor dapat dalam melakukan pengambilan keputusan etik harus berdasarkan pemikiran yang hati-hati dan reflektif mengenai respon yang mereka anggap benar dari sudut profesionalitas dan situasi tertentu. Kesimpulannya, kode etik profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap tenaga profesi dalam menjalankan tugas profesi dan dalam kehidupannya di masyarakat. Memperhatikan keseluruhan ciri dan isi suatu profesi, dipahami bahwa spektrum suatu profesi dalam bentuk teologi profesi, yaitu dasar keilmuan, substansi profesi, dan praktik profesi. Pengambilan keputusan etik tidak selamanya mudah dilakukan, tetapi hal ini merupakan bagian dari tugas seorang konselor. Untuk ini dibutuhkan kualitas seperti karakter, integritas, dan keberanian moral dan selain pengetahuan. Sekian dan terima kasih.